scorecard tadi menjadi 4 aspek, kemudian diterjemahkan menjadi strategic objective, kemudian dibuatlah KPI-nya, kemudian dibuatlah measurement ukurannya, kemudian dibuat skornya bagaimana, yang terakhir adalah dibuat bagaimana mereviewnya dan diberikan rewards, yang mencapai diberikan rewards, yang tidak mencapai tentunya bisa diberikan pembinaan atau bahkan sampai sanksi kalau memang tidak ada progres terhadap kinerjanya. Nah, untuk memonitor ini semua, dibuatlah dashboard. Dashboard itu kalau kita naik mobil, pasti ada dashboardnya ya. Jadi teman-teman bayangkan saja dashboard di mobil. Jadi kalau kita naik mobil, di depannya ada dashboard. Nah, dashboard itu adalah merupakan informasi yang memudahkan pengemudi atau driver untuk mengetahui kondisi mobilnya. Coba kita perhatikan, apa saja di dashboard itu. Yang pertama adalah kecepatan mobil. Jadi, dengan kita melihat dashboard, kita tahu berapa cepat mobil ini. Apakah 20 km per jam, 40, 50, 70, 100, 120, indikatornya jelas. Jadi kalau kita melihat misalnya indikatornya kecepatannya sudah mencapai 120, artinya merah. Maka kita mengambil ancang-ancang untuk menurunkan kecepatan. Jadi dashboard yang pertama fungsinya adalah sebagai informasi. Yang kedua ada sebagai kontrol. Yang ketiga adalah sebagai action atau tindak lanjut. Saya contohkan tadi kecepatan. Informasi kita nyetir mobil atau naik motor, kita tahu berapa kecepatan yang saat ini sedang kita pakai. Kita naiki motor atau mobil tersebut. Kecepatannya kita tahu. Kemudian yang kedua, setelah kita tahu kecepatan, informasi, kita bisa kontrol. Oh, ternyata kecepatannya lebih dari 120 itu sangat berbahaya, makanya kita turunkan kecepatan. Itu adalah kontrol. Kemudian yang terakhir adalah tindak lanjut dari informasi dan kontrol tersebut ke depan mau seperti apa. Itu jadi yang kita ketahui dari dashboard. Nah, di dashboard itu macam-macam. Selain kita bisa mengetahui informasi kecepatan, kemudian kita bisa mengetahui berapa banyak bensin atau solar di mobil kita atau di motor kita. Tidak perlu kita untuk melihat tangki bensin. Coba Anda bayangkan, kalau seandainya mobil atau motor Anda tidak ada dashboard yang menunjukkan indikator bensin, maka baru Anda berjalan misalnya 5 kilo, sudah buka itu tangkinya, dilihat bensinnya ada atau tidak. Seberapa besar? Mungkin Anda akan ambil ranting gitu untuk mengetahui seberapa besar, seberapa banyak bensin yang ada di dalam tangki mobil tersebut. Itu kalau motor atau mobil kita tidak memiliki dashboard. Tapi kalau kita di motor kita atau mobil kita sudah ada dashboard, kita tidak perlu ragu berapa banyak isi bensin di dalam tangki mobil atau tangki motor kita. Kemudian yang terakhir terkait dashboard, sebagai informasi, kemudian sebagai alat kontrol, sebagai tindak lanjut. Dan yang terakhir, dipastikan dashboard itu mudah untuk dibaca. Nah, sini saya contohkan, ada dashboard di sini. Jadi, ada dashboard balance scorecard, ada 4 tadi ya. Yang pertama adalah finansial, perspektif, stewardness misalnya, learning and growth-nya berapa, kemudian business process, yang terakhir customer satisfaction. Nah, ini semua muncul dari data-data yang di-entry ke dalam suatu sistem. Misalnya kita ingin melihat seberapa besar tingkat kepuasan konsumen. Jadi top management tinggal buka dashboard-nya. Oh, saat ini tingkat kepuasan konsumen masih berada di zona kuning, artinya sudah berbahaya. Harus ditingkatkan lagi kepuasan konsumennya. Bagaimana caranya? Meningkatkan service, meningkatkan brand image, meningkatkan responsiveness dari manajemen, dan seterusnya. Kemudian dashboard-nya ada di posisi hijau, artinya aman. Sebagai informasi. Tapi kalau dashboard-nya sudah di posisi seperti ini, ya, di kuning, berarti manajemen siap-siap untuk melakukan kontrol. Ada apa di sana? Apalagi kalau dashboard-nya itu berada di posisi merah. Merah itu artinya mengkhawatirkan. Misalnya tingkat kepuasan konsumen kalau hijau, ya, customer satisfaction hijau, mungkin nilainya skornya 5. 5-4 itu hijau. Kalau 2-3 itu kuning, harus hati-hati.
berarti ada sesuatu yang tidak, hal-hal yang menyebabkan customer tidak puas, baik itu pelayanan, kualitas produk, atau yang lainnya. Dan kalau merah, nah ini harus dilakukan segera tindak lanjut, langkah-langkah untuk memperbaiki dengan segera. Misalnya nilai kepuasan konsumen itu hanya nilainya 1 atau 2. Kalau 5 kan tadi sangat puas, 1, 2 sangat tidak puas, bahkan cenderung customer kecewa dan cenderung akan meninggalkan produk itu, maka harus segera dilakukan. Nah, ini adalah fungsinya dari dashboard untuk memberikan informasi kepada manajemen, untuk memberikan kontrol, dan yang terakhir bagaimana melakukan tindak lanjut. Itu tadi saya contohkan dashboard dari konsumen. Saya contohkan satu lagi, ada terkait dengan financial stewardship atau kesehatan finansial. Misalnya kalau di hijau berarti perusahaan itu mendapatkan keuntungan yang besar. Misalnya tahun itu dari total revenue 100 miliar mendapat keuntungan 30% atau 30 miliar. Artinya sesuai target. Maka bisa dikatakan bahwa raportnya finansial perusahaan tersebut berada di rapor hijau karena masih mendapatkan profit 30%. Jika profitnya berkurang, itu hanya 10% gitu, berada di kuning, artinya mau mendekati kerugian. Maka manajemen akan segera melakukan langkah-langkah untuk melakukan tindak lanjut permasalahan ini seberapa jauh untuk meningkatkan revenue, baik dari tadi untuk mengeluarkan produk baru, untuk melakukan penetrasi market baru, untuk menambah konsumen baru, untuk meningkatkan market share, dan seterusnya. Untuk promosi-promosi lebih digiatkan, diskon, misalnya ada paket-paket promo, dan lain-lain. Jadi begitu masuk ke zona kuning, artinya profit perusahaan sudah under target, harusnya 30%, mungkin hanya tercapai 5 atau 10%. Jika zonanya merah, artinya perusahaan itu rugi. Bukannya untung, malah buntung gitu ya. Bukannya mendapatkan profitabilitas, tapi loss. Artinya perusahaan mengalami kerugian, sehingga perusahaan tidak dapat membiayai operasional. Kalau ini berlangsung secara terus-menerus, tergantung kekuatan finansial perusahaan tersebut. Kalau kekuatan finansial tersebut lemah, maka mungkin baru setahun 2 tahun rugi, langsung bangkrut, perusahaan tersebut tutup. Tapi kalau finansial itu memiliki cash flow yang kuat, walaupun tahun ini bangkrut, tahun depan bangkrut, tahun berikutnya bangkrut, punya cadangan dana yang cukup besar sehingga masih bisa bertahan walaupun dalam kondisi bangkrut. Misalnya di saat pandemi ini banyak hotel-hotel yang tutup. Hotel-hotel yang tidak memiliki cadangan finansial yang cukup, begitu adanya pandemi baru beberapa bulan, langsung tutup, mem-PHK ratusan karyawannya. Untuk perusahaan-perusahaan yang lebih sehat, mungkin dia bisa bertahan setahun 2 tahun dalam kondisi merugi terus. Dengan cara apa? Penghematan kos, mengurangi karyawan, mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu, misalnya amenities, kemudian biaya housekeeping, kemudian biaya security dikurangi, dan seterusnya, agar tetap survive. Nah, untuk perusahaan yang finansialnya cukup kuat, bahkan sangat kuat, mungkin dari awal pandemi sampai sekarang, hotel itu tetap bertahan. Karena ada cadangan finansial yang kuat. Walaupun pandemi ini sudah berlalu hampir 2 tahun, sejak tahun 2020 awal, Maret 2020, 2021, sekarang masuk ke 2022, artinya hampir 3 tahun perusahaan tetap survive. Artinya perusahaan itu bisa melakukan bertahan, pertama dari cadangan dana yang kuat, kemudian melakukan cost efisiensi, kemudian yang terakhir mencari market share walaupun sangat terbatas karena kondisi pandemi, terutama untuk hotel. Jadi intinya, dashboard ini berfungsi untuk memberikan informasi kepada owner atau manajemen. Kalau dashboardnya hijau berarti masih aman, dashboardnya kuning berarti hati-hati, kalau dashboardnya merah dilakukan segera tindakan perbaikan-perbaikan yang sifatnya akut atau langsung. Jadi fungsi dashboard ini akan maksimal. Dan dashboard ini akan berfungsi jika elemen-elemen di belakang dashboard ini bekerja dengan baik. Contohnya tadi sales. Berarti data-data sales harus dimasukkan. Kemudian sumbernya dari mana, berapa nilainya. Kemudian kalau kita berbicara hotel, berapa okupansinya, berapa tarif kamarnya. Jadi semuanya itu adalah
data-data di belakang dari dashboard. Data-data di belakang dashboard harus rajin di-entry supaya nanti diterjemahkan oleh sistem menjadi dashboard. Sama saja kalau kita berbicara mobil tadi, kita tahu bensinnya kosong atau tidak, kan di belakang dashboard motor atau mobil kita ada seperangkat yang bekerja. Alat-alat, instrumen mekanikal, elektrikal, dan sebagainya yang bekerja untuk memberitahukan informasi kepada dashboard berapa jumlah bensin atau kecepatan mobil atau motor tersebut. Jadi dashboard ini sangat penting ya, sangat penting untuk manajemen. Pertama, sebagai informasi, kedua sebagai tindak lanjut, kontrol, kemudian yang ketiga yang paling penting adalah untuk mengetahui seberapa sehat perusahaan tersebut, baik dari sisi aspek finansial, customer, learning and growth, maupun dari sisi bisnis proses pada sesi balance scorecard kuliah kita pada malam hari ini. Terima kasih teman-teman mahasiswa yang sudah menyimak kuliah pada malam hari ini. Kita bertemu pada sesi-sesi yang akan datang mengenai materi-materi bisnis, materi entrepreneurship, atau materi-materi yang lain yang akan bermanfaat untuk teman-teman di kemudian hari. Masih ada waktu beberapa menit lagi, silakan bertanya teman-teman. 2 atau 3 teman.